Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Fatin Padiah. Saya berasal dari kelas PAI 1B, jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Sacha Suhendi dan Bapak Yudi Daniel. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yakni bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama, yakni agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Nah, untuk pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Nah, coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Nah, jawabannya yakni meskipun terdapat keselarasan antara HAM dan agama Islam, terdapat juga tantangan dalam mengimplementasikan itu semua yang dapat muncul dari berbagai konteks dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, seperti Islam mendukung hukuman mati, sementara banyak penggiat atau aktivis HAM yang menentangnya sebagai pelanggaran hak hidup. Nah, contohnya itu pelaksanaan hukum mati atau kasus-kasus tertentu di beberapa negara dengan dasar hukum Islam menjadi sumber kontroversi. Banyak para penggiat HAM menentang hukuman tersebut karena tidak selaras dengan hak asasi setiap manusia. Nah, contoh lainnya yakni terdapat pada kebebasan agama. Contohnya itu adalah pelaksanaan. Nah, contohnya itu tadi pelaksanaan ya, yaitu pelaksanaan hukuman mati atas kasus-kasus tertentu dalam beberapa negara dengan dasar hukum Islam menjadi sumber kontroversi. Itu dari jawaban pertanyaan nomor 1. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Baiklah, untuk jawabannya adalah menurut Montesquieu, konsep trias politika atau pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, legislatif atau parlemen membuat undang-undang, eksekutif atau pemerintahan menjalankan kebijakan, dan yudikatif atau pengadilan itu menegakkan hukum. Kemudian dalam mencapai tujuan nasional, ketiga lembaga ini bekerja secara independen tetapi saling mengawasi. Legislatif membuat undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat, eksekutif mengimplementasikan kebijakan sesuai undang-undang tersebut, dan yudikatif memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan hukum. Kemudian relasi yang seimbang dan saling mengontrol ini diharapkan mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan dan melindungi kebebasan serta hak warga negara. Keselarasan antara ketiga lembaga ini menjadi landasan bagi demokrasi yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam mencapai tujuan nasional. Nah, seperti itulah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yakni menurut Dawam Roharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah konsep tersebut
sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, jawabannya itu adalah Dawam Roharjo menyatakan konsep masyarakat madani melibatkan agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasil. Nah, konsep ini sejalan dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana agama Islam menjadi landasan utama. Proses pembangunan peradaban melibatkan norma-norma agama, dan Madinah sebagai contoh masyarakat perkotaan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 atau pertanyaan terakhir, yakni radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, jawabannya adalah dari pengertian mitigasi sendiri ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Nah, sedangkan upaya atau langkah-langkah dalam mengatasi radikalisme di kalangan pemuda adalah kita perlu meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kemudian pemberdayaan atau memberdayakan mereka secara ekonomi maupun sosial. Kemudian kita harus mengedukasi literasi digital, kemudian mendorong dialog antar agama dan antar budaya, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dan penting juga melibatkan pemuda dalam pembuatan kebijakan agar mereka merasa diakui dan bertanggung jawab terhadap arah pembangunan negara. Nah, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif pemuda dan mencegah adanya pengangkatan atau pengakuan ideologi radikal. Nah, itulah tadi jawaban pertanyaan nomor 4 atau pertanyaan yang terakhir. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.